Presiden Soekarno sangat marah dengan Belanda, di mana di dalam salah satu pidatonya Bung Karno menyatakan kegeramannya atas dijarahnya, dirampoknya, dan dijajah Nusantara selama 350 tahun. Lalu banyak orang bertanya-tanya, apakah benar kita Nusantara ini dijajah Belanda selama 350 tahun atau kita dijajah 350 tahun oleh berbagai bangsa, ada Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Apakah begitu maksudnya? Mengapa kok dijarah, diperkosa, kekayaan alamnya dirampok bisa 350 tahun tanpa kita melawan penjajah itu? Maka sejarawan mengatakan bahwa bangsa Nusantara itu tidak sadar kalau hartanya dijarah, kekayaan alamnya dicuri, dirampok, hartanya dibawa keluar, tidak terasa dan tidak sadar. Biji pala atau nutmeg di Kepulauan Maluku, di Banda, diambil Belanda, bahkan Belanda membunuh lebih dari 5.000 penduduk di sana. Kita di kepulauan lain tidak ada yang tahu. Waktu zaman penjajahan semua rempah ditawar harga murah, dipaksa jual pada VOC. Itu kesannya seperti kalah dagang aja, rugi dagang, bukan ketipu atau kerampok. Kita tidak terasa apa-apa. Jangankan zaman Belanda, 40 tahun Freeport keruk tambang alam di ujung Papua, kemudian di Kepulauan Halmahera, lalu di Konawe, dan banyak lagi penghasilan tambang. Semua sekarang dikeruk habis-habisan secara brutal. Tetapi pusat pemerintahan di Jawa, walau penduduknya juga banyak di Jawa, lebih 140 juta jiwa penduduk Indonesia ada di Jawa, yang sadar bahwa kekayaan alam kita dikeduk, dirampok, paling nggak lebih 10.000 orang. Hanya sedikit yang sadar kalau kita rugi dagang nikel, rugi dagang tembaga selama 40 tahunan. Banyak data tambang kita tidak benar, tetapi mayoritas penduduk kita tidak terasa apa-apa, tidak sadar kekayaan alamnya hilang. Jadi jangan dibandingkan zaman penjajahan dulu. Sekarang aja banyak yang nggak tahu kok. Hutan dijarah, sawit dimainkan, nikel, batu bara, dan banyak lagi kekayaan alam kita dikeduk. Jumlah aslinya tidak ketahuan, tahu-tahu habis saja. Itulah mengapa kita selama 350 tahun dijajah, kita tidak melawan karena kita tidak tahu apa-apa. Kita dibodohi dengan informasi yang dirancang oleh para pejabat di atas sana, atau bahkan pejabatnya tidak tahu kalau mereka dikerjain oleh asing-asing tersebut. Pastinya di setiap zaman ada saja penjahat di dalam pemerintah sebagai free rider atau penumpang gelap yang bermain di antara keputusan kebijakan dan pejabat petinggi negara. Mereka ini bermain cantik sebagai pembisik pejabat tertinggi, padahal untuk kepentingannya sendiri, merampok harta negara, mengambil hak rakyat, namun rakyat tidak terasa. Ada aja orang model gini di setiap pemerintahan. Mungkin yang paling tersuci atau terpintar adalah zaman sekarang ini, karena semuanya berlindung di balik orang baik yang menjabat di puncak pemerintahan. Jadi kita tidak diskusikan tentang hal yang ada di tanah air kita. Banyak yang baper, tapi kita bombardir dengan yang ada di luar sana agar kita semua berkaca. Kok mirip dengan yang ada di sini ya? Nah, kalau ada yang berpikiran begitu, itu di luar tanggung jawab bosman. Itu persepsimu. Bosman hanya memberikan informasi apa adanya di dunia ini, di Afrika, di Amerika Latin, dan di banyak lagi. Untuk apa? Untuk pelajaran nanti ketika kalian generasi muda ini pada pegang kendali pemerintahan. Setelah dalam video sebelum ini banyak info sebaiknya Indonesia meniru cara Tiongkok untuk mengambil kekayaan negara-negara lain di selatan Pasifik misalnya. Sekarang ada baiknya kita meniru gaya Prancis. Seperti apa yang dilakukan Prancis di Afrika, kita akan tiru juga untuk negara-negara bodoh di bawah kita. Nggak mungkin kita kerjain Tiongkok, Malaysia, Singapura, Thailand. Mereka itu di atas kita, udah pinter semua. Yang bodoh pejabatnya, yang korup pejabatnya, yang alamnya subur tapi rakyatnya bodoh, yang kalau kita ambil rakyatnya diam saja karena cukup serang pakai narasi dan buzzer. Mungkin tinggal Afrika, ya Indonesia ke Afrika juga. Pertama, kita pakai agama lokal. Kita lihat data bahwa utara Afrika wilayah Muslim, selatan Afrika wilayah Kristen. Kita pakai pendekatan agama ke wilayah utara Afrika. Saat ini, Wagner coba masuk ke wilayah tersebut mengusir Prancis. Dan setelah Wagner pegang wilayah, tentunya belum solid, kita hajar pakai agama. Kita kan semuanya mayoritas agamanya sama. Maka militer kita dan pasukan kita ala Wagner masuk ke sana, usir Wagner. Apa yang Prancis lakukan akan kita tiru. Nah, resep Prancis ini sebenarnya meniru Belanda di Indonesia dulu. Ketika itu mata uang di Nusantara berupa gobang dan kepeng itu ditukar. Semua di buy out, semua diambil dan ditukar gulden Belanda. Namun dibuat berdasarkan kepingannya tembaga dan kuningan. Padahal kepeng itu emas loh, gobang itu emas. Jadi sama Belanda ditukar gulden tadi dengan tembaga dan kuningan, dengan istilah seketip, setalen, seringgit gitu deh. Strategi itu adalah untuk mengambil semua uang disimpan di Belanda, hartanya disimpan di Belanda, lalu diterbitkan gulden Belanda. Dan ini akal-akalan Belanda sehingga mata uangnya berbasis gulden Belanda, bukan yang selama ini ada gobang dan kepeng emas tadi. Perancis sama di Afrika, 14 negara jajahannya tidak boleh punya mata uang, tetapi
diciptakan francophone, mata uang berlaku di negara tersebut. Persis seperti Belanda ambil mata uang gobang dan kepeng, di mana gobang dan kepeng Afrika dibawa ke Prancis. Kekayaan tadi setiap tahun lebih dari 500 billion dolar sejak tahun 1960 dibawa ke Prancis. Rakyat 14 negara Afrika tadi cuma dibalikin kertas, CFA franc atau francophone. Kita juga sama. Kita ke Afrika tidak pakai kertas tapi pakai digital currency. Kekayaan mereka, sumber daya alam mereka ditukar dengan emas digital. Jadi transaksi di negara jajahan Indonesia di Afrika tersebut mereka pakai gramasi emas transaksinya, yang digital tentunya. Untuk dapat gramasi emas di rekening digital yang bisa bayar pakai QR code, mereka bayar pakai sumber daya alam mereka. Di sini lebih keren karena kita menjalankan peran dan doktrin agama. Kita tidak mengeksploitasi mereka, tetapi mengajari mereka bertransaksi pakai gramasi emas. Walau devisanya Indonesia yang pegang, lebih cantik dari Tiongkok, lebih manusiawi dari Prancis, lebih adil atas nama agama. Semoga paham satir ini ya. Peace.